Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan, Bang Mus Bolang. Baik, ini adalah video jalur alternatif Malang Lumajang via Bromo part 1. Baik, kita start dari Kecamatan Tumpang. Ini adalah pertigaan Tumpang, pertigaan Makam Pahlawan. Kita ambil ke kiri ke arah timur. Baik, untuk video part 1 ini kita akan melewati Malang, yaitu Tumpang ini, Wringin Anom, Gubuk Klakah, Ngadas, dan Bromo. Jadi kita akan membuat part 1 ini sampai Bromo dulu, nanti part 2 nya adalah dari Bromo sampai Lumajang. Sebelum kawan-kawan memutuskan melewati jalur alternatif ini, sebaiknya kendaraan harus sudah benar-benar siap. Jadi misalnya untuk kendaraan roda 2 khususnya Matic, kalau Matic kita sarankan untuk dicek dulu rem sama penggeraknya, artinya seperti V-bel, fan bel, dan pokoknya penggerak belakangnya, karena ini jalurnya adalah sangat menanjak sekali, apalagi Matic digunakan untuk bergoncengan. Nah, sebelumnya jangan lupa kawan-kawan di subscribe dulu kawan-kawan ya channel kami, biar kawan-kawan dapat update terus perkembangan jalur-jalur yang ada di daerah sini. Nah, saya lanjutkan untuk ini depan ini kita hampir sampai ke perempatan. Maka di perempatan ini kawan-kawan ngambil jalur lurus saja. Ini adalah perempatan. Kalau ke kanan adalah menuju Ponjokusumo atau Wajak, Turen. Kita lurus ke arah Bromo. Meskipun Bromo itu desa Gubuk Klakah atau desa Ngadas, itu juga masuk Kecamatan Tumpang kawan-kawan. Baik, untuk jalur ini sudah mulai lebar. Jadi untuk di sini kendaraan besar, misalnya bis wisatawan, bis pariwisata masih bisa melewati, tapi nanti maksimalnya adalah sampai ke Gubuk Klakah sebelum Coban Pelangi. Baik, jadi kendaraan yang mau melewati jalur ini harus sudah benar-benar sehat, terutama Matic tadi. Dan juga untuk kendaraan roda 4, rem-remnya, kampas kopling, kampas rem juga harus siap, karena untuk menanjak kampas kopling itu adalah penting sekali kawan-kawan. Dan etika berkendara, karena ini menanjak masih belum, tapi kalau nanti arah sebaliknya misalnya turun, rem jangan selalu diinjak kawan-kawan, karena akan cenderung kendaraan menjadi remnya blong. Banyak kecelakaan yang terjadi di jalur ini karena cara berkendara yang salah. Jadi biasanya masih yang pertama kali lewat sini, remnya itu selalu diinjak, jadi selalu ada gesekan dan cenderung panas, sehingga setelah terjadi pemanasan rem tidak kembali, sehingga blong. Itu kalau blong. Kalau remnya gigit terus, maka remnya macet. Nah, itu kalau mobil Matic ya silahkan gunakan yang transmisi rendah, karena di sana ada low-nya. Tapi untuk kendaraan roda 2 kawan-kawan, maka posisi pengeremannya itu jangan selalu direm, artinya harus dipompa kawan, direm, lepas sedikit, rem lagi, lepas, rem. Jadi ada angin masuk untuk membantu pendinginannya dari rem tadi. Banyak beberapa wisatawan yang menggunakan Matic itu jatuh karena rem blong, karena dari etikanya berkendara sendiri, remnya selalu ditekan. Jadi remnya dipompa kawan-kawan, direm, lepas sedikit, lepas, rem, lepas, rem, lepas.
gitu. Jadi itu sebelum kawan-kawan memutuskan melewati jalur ini. Jadi jalur ini sudah mulai ramai kawan-kawan, karena jalurnya memang lebar ini. Ini masuk wilayah Desa Wringin Anom masih. Ini termasuk jalur alternatif yang bisa potong kompas. Selain itu kita bisa berwisata. Kalau teman-teman beruntung, di atas dapat pemandangan yang cerah, bagus, atau awan negeri di atas awan, atau awannya seolah-olah berada di bawah kita. Ini sudah mulai menanjak kawan-kawan. Ini sudah mulai menanjak ini. Tapi kalau kondisi cuaca buruk, bisa jadi nanti ada angin dan hujan. Nah, itu juga misalnya ada angin di atas, sebaiknya kawan-kawan berhenti dulu, berteduh. Jangan di bawah pohon, karena cenderung pohonnya itu tumbang. Jadi nanti cari spot yang sekiranya aman, berhenti saja kawan-kawan. Biasanya warga lokal kalau sudah ada angin biasanya berhenti dulu, tidak berhenti di pinggir jalan. Itu adalah plus minusnya kalau menggunakan jalur ini. Dan yang kedua adalah jalur setelah untuk 41 ini sampai Bromo jalurnya sudah lebar. Jadi berpapasan dengan berlawanan kendaraan roda 4 berlawanan arah itu masih tidak jatuh dari aspal, tidak turun dari aspal, karena sudah dicor. Dari sini sudah kelihatan kawan-kawan, itu gunungnya depan itu yang akan kita lewati nanti. Ini sudah mulai menanjak kawan-kawan. Ini masih Desa Wringin Anom. Kalau untuk kendaraan roda 2 kita sarankan adalah motor sport atau motor bebek, karena itu lebih tangguh untuk melibas tanjakan. Kalau metik ya harus sehat atau sendiri, tidak bergonceng. Kalau terpaksa bergoncengan pun ya silahkan. Tapi misalnya tadi sampai di atas tidak menanjak, tadi harus turun salah satu. Nah, di kanan kiri itu sudah mulai banyak jeep-jeep, karena memang sebagian besar warga sini adalah tour and travel, tour guide. Jadi siapa yang mau ke Bromo, sewa jeepnya dari sini juga bisa, dari agen-agen di Kota Malang juga bisa. Tapi nanti yang mengantar adalah rata-rata warga ini, warga kanan kiri. Ini komunitas jeep tumpang. Ada komunitas jeep Gubuk Laka, banyak komunitasnya. Kebetulan hari ini adalah cuacanya cerah, jadi kelihatan di depan itu gunungnya atau awannya putih, tidak terlalu panas, ya cerah. Ini jalurnya sudah sangat menanjak kawan-kawan. Dan sebelum memutuskan untuk melewati jalur ini, sebaiknya bahan bakar harus sudah disiapkan penuh, karena di depan hanya ada Pertasop kawan-kawan, atau Pertamina Mini, dan hanya menyediakan bahan bakar jenis Pertamax untuk roda 2 atau roda 4.
setelah itu tidak ada. Jadi dari bawah sudah di full. Ya, ini sebelah kanan adalah Pertasop. Ini masih baru kawan-kawan, kira-kira masih 2 bulan apa 3 bulan Pertasop ini. Ya lumayan untuk membantu warga sekitar agar tidak terlalu jauh untuk membeli bahan bakar sampai turun ke Tumpang. Nah, sekarang kita sudah berada di Desa Gubuk Kelaka. Di sini ada pondok pesantren besar kawan-kawan. Nah, ini jadi yang mau menyekolahkan atau memondokkan putra-putrinya bisa di daerah sini. Sebelah kanan tadi ada 3 kampus. Yang terbaru adalah kampus 3 tambah besar. Ini jalurnya sempit, ini padat penduduk dan menanjak. Untuk keseharian warga di sini adalah berkebun kawan-kawan. Bahkan banyak yang bekerja sampai ke Ranupani. Dan ini kelihatan jalurnya sangat menanjak sekali kawan-kawan. Dan cuaca di atas itu cenderung tidak bisa ditebak. Karena misal di bawah adalah cerah, belum tentu di atas itu cerah kawan-kawan. Atau di bawah hujan, belum tentu di atas juga hujan. Jadi saya selama ini tidak bisa memastikan di atas hujan apa tidak. Seperti saat ini misalnya, ini hujan apa tidak, itu tidak bisa kita tebak biasanya. Ini kelihatan jalurnya sangat menanjak sekali. Ini adalah pertigaan menuju Duet ya. Sebelah kiri di depan, nanti sebelah kiri adalah terminal. Jadi kawan-kawan yang menggunakan roda 4 dan mau menyewa jeep silahkan masuk di sebelah kiri. Ini ada nanti persewaan jeepnya ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah terminalnya. Jadi banyak di sini komunitasnya. Dan bus besar, big bus masih bisa naik ke atas sana. Yang penting mesinnya sehat. Terlihat di depan kita seperti berada di atas bukit, karena kanan kiri kita sebenarnya jurang ini kawan-kawan. Kita berada di pegunungan. Ini di sini biasanya rame muda-mudi yang nongkrong kanan kiri jalan, foto-foto. Karena sampai di sini belum ada tiket masuk, jadi yang gratisan lah. Ini adalah spot terakhir, misalnya ada yang membawa bis, karena maksimal di sini bisnya. Nanti ke atasnya naik jeep. Nah, dan dari sinilah kita harus berhati-hati kawan-kawan. Ini sudah mulai menanjak, jalurnya menyempit, kanan jurang kiri jurang, atau kanan tebing kiri jurang, atau kiri tebing kanan jurang, itu sudah terbiasa di jalur ini sampai ke Bromo. Di depan sana nanti adalah Coban Pelangi, itu juga tujuan wisata. Biasanya untuk hari libur di sini ramai.
kiri tebing kiri jurang, kanan tebing, dan kanan kiri jurang. Itu terbiasa untuk jalur ini. Jadi nah, ini depan ini adalah Coban Pelangi, sebelah kiri kanan. Nah, ini adalah Coban Pelangi. Ini juga ramai sekarang. Kita berlanjut ke depan, nanti akan ada tikungan yang lumayan. Terlihat jalurnya sudah mulai menikung dan pandangannya sudah tidak kelihatan, kawan. Jadi harus berhati-hati, selalu gunakan klakson kendaraan kalian untuk memberi peringatan pada kendaraan dari arah berlawanan. Ini adalah titik di mana pernah terjadi longsor dan ini sudah mulai ada pembangunan baru. Nah, ini tikungannya agak tajam dan menanjak ini, kawan-kawan. Tajam, menanjak, menikung lagi. Ini nanjaknya lumayan. Nah, depan lagi ini tikungannya agak curam lagi. Ini tikungannya lumayan tajam, nanjak lagi. Ini agak sedikit landai, kawan-kawan, jalurnya yang ini. Nah, sekarang sudah mulai menanjak lagi. Jadi banyak tanjakannya di sini. Ini masih belum seberapa. Di depan ada tanjakan yang tanjakan yang panjang dan agak curam. Biasanya tenaganya mesin di sana yang mulai kewalahan, terutama kendaraan matic. Nah, depan ini belokannya juga curam, belok kiri, tajam belokannya. Ini warung kopi terbaru, Kopi Loji. Nah, sebelah kanan. Ini Kopi Loji. Baru itu, kawan-kawan. Sebentar lagi kita akan sampai ke titik pemeriksaan tiket untuk atau khusus kawan-kawan yang mau ke Bromo. Jadi di depan nanti ada loket pemeriksaan tiket online, karena sekarang sudah tiketnya online. Jadi ini terus masuk. Sebelah kanan adalah warung kopi juga, Bukit Amor. Tiket ini wajib untuk wisatawan yang akan ke Bromo, kawan-kawan. Tapi bagi yang hanya lewat saja karena arahnya menuju Lumajang dan tidak turun ke kawah, tidak turun ke padang pasir, maka tidak harus membeli tiket, kawan-kawan, karena kita hanya sebagai melewati saja. Nah, ini adalah tiketnya, pemeriksaannya di sini. Biasanya kalau ada yang bawa roda 4 seperti ini, sebelah kiri baru ini, sedan ini akan dilarang untuk naik ke atas, harus ikut jeep.
Ya, barusan adalah cobaan pelangi. Nah, ini sudah start kita mulai menanjak lagi kawan-kawan. Ini tanjakannya lumayan. Ini nanjak, terus nanti belok kanan agak tajam, nanjak lagi. Itu biasanya tenaganya kendaraan di sini ngempos ya, atau berkurang. Jadi berhati-hatilah kawan. Ini pertigaan menuju Jara Ijo dan menuju Bromo, maka kita ambil jalur lurus. Kalau ke kiri itu adalah Jara Ijo. Ini juga sangat menanjak kawan-kawan. Di sini dominan kendaraan itu adalah Jeep dan pickup atau engkel, itu yang dominan. Pickupnya didominasi oleh L Sape atau L300. Nih menanjak kawan-kawan, ini sangat menanjak ini. Kanan tebing kiri jurang. Untuk jalur ini masih kanan tebing kiri jurang. Belok kanan nanjak. Ini masih nanjak terus ini. Nah, sampai di sini sudah mulai agak landai, artinya tanjakannya sudah tidak terlalu curam lagi. Jadi kendaraan kawan-kawan bisa bernafas di sini, ambil tenaga lagi. Nah, di depan sana bisa digunakan untuk istirahat, misalnya mendinginkan mesin atau lain-lain. Ini agak lurus, landai, tapi depan lagi adalah menanjak, tanjakan kedua. Ya, ini adalah tanjakan kedua. Belum start, agak landai masih. Ya, ini start. Ini sudah mulai menanjak kawan-kawan. Menanjak, belok kanan agak tajam dan tidak kelihatan, pasti kita ngerem gitu. Nah, kalau sudah ngerem pasti tenaganya akan turun kawan-kawan. Ini tanjakan kedua, masih agak panjang ini tanjakannya kawan-kawan. Menanjak terus ini kawan-kawan. Ini agak mulai landai lurus, bisa untuk bernafasnya tenaganya mesin. Menanjak kembali kawan-kawan. Ini mulai landai kembali. Nanjak kembali, tapi tidak terlalu curam tanjakannya. Nah, ini mulai landai, dan ini spot untuk istirahat kembali, misalnya kendaraannya mau didinginkan sebelah kiri. Nah, ini melandai, tapi kanan kiri jurang, menyempit ini kawan. Baik, ini adalah tanjakan lagi, tanjakan ketiga. Nah, ini agak panjang juga. Nah, ini kita start tanjakannya. Jadi di sini memang didominasi oleh jalur yang curam. Ini belok kanan, kanan tebing kiri jurang. Nah, di depan ada jeep. Ya, kita akan mendahului jeepnya. Yang penting kalau mendahului, prinsipnya adalah
di depan tidak ada kendaraan dari arah berlawanan karena jalurnya memang seperti ini. Baik, kita sudah melewati tanjakan ketiga. Ini hampir masuk ke Desa Ngadas. Selamat datang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo. Ini sudah mulai ada penduduk dan juga padat. Ini tanjakannya tidak terlalu curam, tapi tetap menanjak jalur. Kanan kiri sudah mulai perkebunan warga. Di sini dominan tanamannya adalah kentang, kubis, kol, bawang pring. Kita sudah melewati 3 tanjakan panjang. Itu 3 tanjakan itu 3 tanjakan, yang 2 adalah rawan memang. Tanjakan kedua dan ketiga itu lebih rawan. Nah, ini sudah mulai padat penduduk dan jalannya sudah mulai agak menyempit, kawan-kawan. Sebelah kiri adalah banyak bangunan-bangunan rumah penduduk, sebelah kanan adalah jurang dan di bawahnya adalah tanah kebun. Ini juga sudah mulai menanjak lagi. Di daerah perkampungan ini lumayan tanjakannya, kawan-kawan. Jika mau ke kamar mandi, sebelah kanan adalah tempat untuk kamar mandi umum, kawan-kawan. Untuk saat ini 3.000 harganya. Nah, ini jalur start dari titik ini ke atas ini nanjak dan sempit. Kalau kendaraan roda 4 tidak bisa berpapasan, jadi harus menunggu salah satu, harus menunggu di daerah atas ini satu. Jadi harus bisa mengalah, kawan-kawan. Ketika sampai titik ini silahkan gunakan klakson Anda untuk roda 4. Ini kita sudah hampir sampai di Jemplang, Bromo. Nanti di sana kita bisa menikmati view-nya pemandangan Bromo sambil lalu ngopi atau makan bakso, istirahat sebentar. Ini kanan kiri jurang. Jalurnya agak sempit di sini, kawan-kawan. Tapi untuk mobil masih bisa papasan kalau yang ini. Ini tanjakannya tidak terlalu menanjak, kawan-kawan. Hanya panjang. Tapi nanti akan ada 2 tikungan yang tanjakannya agak curam di depan sana. Kalau ini cenderung lurus tapi menanjak, tapi menanjaknya ya standar lah, tidak terlalu curam menurut saya. Tapi di depan nanti ada 2 tanjakan yang menikung, itu yang lumayan. Jadi kendaraannya harus benar-benar sehat, yang berkendara juga sehat.
Ya, depan nanti adalah tikungan pertama. Sebentar lagi. Ya, ini adalah tikungan yang menanjak dan agak tajam. Ini tikungan pertama, tidak terlalu masih, tapi tikungan kedua itu yang panjang tikungannya, mengitari, cenderung mengitari dan nanjak. Ini nanjaknya tinggi kawan, curam ini kawan-kawan. Ini belok, mengitari terus. Dan selamat datang di Jemplang. Kita bisa beristirahat di sini kawan-kawan, menikmati pemandangan keindahan Taman Bromo Tengger Semeru, khusus spot Bromo. Di sana di depan ada musola, ada toilet, parkir luas di sini kawan-kawan. Untuk menikmati pemandangannya adalah di depan sana. Jadi ini ada pertigaan kawan-kawan. Kalau ke kiri adalah turun ke Bromo, kalau lurus kita lanjut ke Lumajang. Yang turun itu yang ada portalnya itu. Nah, kalau mau turun kawan-kawan harus membeli tiket terlebih dahulu. Baik, kita akan istirahat di sini dulu kawan-kawan. Nah, ini kita istirahat di bakso langganan saya. Selamat menikmati anget-anget. Baik.